Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aplikasi teknik single nukleotid polimorfisme atau SNP. Yang diantaranya anggota kelompok 3, 1 Hasana, 2 Alfimila Salsabila, 3 Mamiatus Safia, 4 Lailatul Maulidia. Sebagai pemateri pertama, saya akan membacakan pengertian SNP. SNP adalah posisi pasangan basa tunggal dalam DNA genom di mana menurutnya berbeda alternatif atau alel ada pada individu normal dalam beberapa populasi, di mana alel paling sering memiliki kelimpahan 1% atau lebih besar. SNP ditemukan dalam genom manusia sekitar sekali dalam setiap 1000 pp. Diberikan bahwa genom manusia panjangnya 3,2 miliar pp. Kita bisa perkirakan akan ada sekitar 1 juta perbedaan antara dua genom yang disebabkan oleh SNP. Ini mewakili sekitar 85% variasi genetik manusia. Selanjutnya, struktur dan kemunculan SNP. Single nucleotide polymorphism atau polimorfisme basa tunggal adalah variasi urutan DNA yang terjadi ketika satu nukleotida A, T, C, atau G dalam urutan genom berubah. SNP adalah posisi pasangan basa tunggal dalam DNA genom di mana urutannya berbeda, alternatif atau alel ada pada individu normal dalam beberapa populasi, di mana alel paling sering memiliki kelimpahan 1% atau lebih besar. Hal ini disebut juga mutasi. Mutasi titik merupakan perubahan pada basa nitrogen dari DNA atau RNA. Mutasi titik relatif sering terjadi namun efeknya dapat dikurangi oleh mekanisme pemulihan gen. Mutasi titik dapat berakibat berubahnya urutan asam amino pada protein dan dapat mengakibatkan berkurangnya, berubahnya atau hilangnya fungsi enzim. Selanjutnya ada struktur SNP adalah sangat sederhana. Contohnya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Paling umum, variasi-variasi ini ditemukan dalam DNA antar gen. Mereka dapat bertindak sebagai penanda biologis, membantu para ilmuwan menemukan gen yang berhubungan dengan penyakit. Ketika SNP terjadi di dalam gen atau di wilayah pengatur dekat gen, mereka mungkin memainkan peran yang lebih langsung dalam penyakit dengan mempengaruhi fungsi gen. Sebagian besar SNP tidak berpengaruh pada kesehatan atau perkembangan. Beberapa perbedaan genetik ini bagaimanapun telah terbukti sangat penting dalam studi kesehatan manusia. Para peneliti telah menemukan SNP yang dapat membantu memprediksi respons seseorang terhadap obat-obatan tertentu, kerentanan terhadap faktor-faktor lingkungan seperti racun, dan resiko mengembangkan penyakit tertentu. Selanjutnya ada tipe-tipe SNPA. Yang pertama ada linked SNPs, juga disebut SNP indikatif, tidak berada di dalam gen dan tidak mempengaruhi fungsi protein. Namun demikian, mereka berhubungan dengan respon obat tertentu atau risik. 2. Ada kausatif SNPs. SNPs kausatif mempengaruhi cara fungsi protein, berkorelasi dengan penyakit, atau mempengaruhi respon seseorang terhadap pengobatan. SNP sebab akibat datang dalam dua bentuk, mendapatkan penyakit tertentu. Selanjutnya ada penyebab SNP. Yang pertama ada crossing over. Selama proses meiosis, hal ini dapat terjadi pada beberapa area dari genom yang sering disebut sebagai hotspots di mana sekuens mengalami pengulangan berkali-kali. Sebagai contoh, sekuens pengulangan trinukleotida pada saat replikasi DNA karena polimerase dapat mengalami slip, disasosiasi, dan reasosiasi dengan untai DNA. Adanya insersi atau terhapusnya satu basa, di mana keseluruhan protein akan berubah sebagai akibat terjadi penghapusan atau insersi. Hal ini terjadi karena nukleotida dibaca oleh ribosom dalam bentuk grup 3 basa yang disebut kodon. Jadi, jika basa terhapus atau diinsersi dari gen yang tidak terdiri dari 3 basa, maka reading frame yang tersisa dari protein tersebut akan dibuang.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya SNP. Yang pertama adalah terpapar ultraviolet atau UV dari cahaya matahari. Salah satu akibat terpapar UV adalah hidrolisis basa sitosin menjadi bentuk hidrat yang menyebabkan basa tersebut salah berpasangan dengan adenin dan pada replikasi berikutnya posisinya diganti oleh timin. Yang kedua ada terpapar bahan kimia seperti oxidizing agents yang umum disebut sebagai radikal bebas, di mana bahan ini dapat memodifikasi nukleotida sehingga merubah pasangan basa. Yang ketiga terjadi secara spontan, misalnya depurinasi di mana basa purin hilang dari nukleotida melalui proses hidrolisis. Deaminasi atau hilangnya grup amin dari basa juga dapat terjadi. Yang keempat, pengaruh obat-obatan SNP mendasari perbedaan dalam kerentanan terhadap berbagai macam penyakit, misalnya anemia sel sabit, beta thalassemia, dan fibrosis kistik akibat SNP. Selanjutnya ada deteksi SNP. Pada gambar 1 dijelaskan SNP dibuat ketika enzim replikasi DNA membuat kesalahan saat mereka menyalinnya DNA sel selama meiosis. Enzim ini menggabungkan nukleotida yang salah kira-kira setiap kali 9 hingga 10 juta base. Dalam sebagian besar kas US, SNP bersifat paralel dan hanya memiliki 2 yang berbeda alel. Dalam alel yang ditunjukkan di atas, nukleotida timin telah digantikan oleh sitosin. Pada gambar 2 dijelaskan primer anil ke untai template ini diperpanjang oleh tag polimerase sampai sebuah DDNTP dimasukkan. DDNTP dimasukkan secara acak yang mengarah ke koleksi molekul ekstensi yang berbeda satu sama lain oleh satu nukleotida, ditunjukkan di atas berlabel 1 hingga 8. Keempat, DDNTP ditandai dengan pewarna fluoresen berbeda yang terdeteksi selama kapiler elektroforesis. Lihat bagian pelat untuk versi penuh warna dari gambar ini. Konsentrasi DNTP lebih tinggi dari DDNTP, oleh karena itu dalam banyak kasus DNTP ditambahkan. DDNTP digabungkan secara acak di sepanjang molekul. Ini menghasilkan berbagai molekul dengan ukuran berbeda. Produk-produk dari reaksi sequencing dianalisis menggunakan sistem elektroforesis gel kapiler seperti ABI-PRISM 310 Genetic Analyzer yang memisahkan DNA ke resolusi pasangan basah tunggal dan secara bersamaan dapat mendeteksi 4 label fluoresen yang berbeda. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri 1. Ada banyak teknik tersedia untuk resolusi SNP. Pada tahun 1970, Andi tetapkan bahwa enzim tertentu yang diproduksi oleh bakteri dapat digunakan untuk memotong molekul DNA dengan mengenali urutan spesifik. Pertama, Sanger sequencing. Teknik tersebut melibatkan terminasi atau penghentian reaksi sintesis DNA vitro yang spesifik untuk sekuens tertentu menggunakan substrat nukleotida yang telah dimodifikasi. Sanger sequencing juga dikenal sebagai sequencing pemutusan rantai, dikembangkan pada akhir tahun 1970-an dan merupakan tonggak penting dalam pengembangan biologi molekuler. Pengurutan pengambilan keuntungan dari biokimia replika DNA. Tahap pertama dari analisis adalah untuk memperkuat wilayah target menggunakan PCR. Produk yang diperkuat kemudian digunakan sebagai tempat dalam reaksi sequencing. Reaksi DNA setelahnya mirip dengan amplifikasi PCR dan campuran reaksi yang sangat mirip mengandung DNA, polimerase, tag termofilik, dan deoksinukleotida trifosfat atau DNTPS. Yang kedua, menggunakan metode Sanger asli. Pada metode yang asli, urutan nukleotida DNA tertentu dapat disimpulkan dengan membuat secara paralel 4 reaksi perpanjangan rantai menggunakan salah satu dari 4 jenis basa pemutus rantai pada masing-masing reaksi.
Selain menambahkan keamanan dan kecepatan, keempat hasil reaksi dapat dicampur dan dielektroforesis pada satu jalur pada gel. Metode ini dikenal sebagai metode diprimer sequencing. Kemudian metode Sanger asli. Pada metode yang asli, urutan nukleotida DNA tertentu dapat disimpulkan dengan membuat secara paralel 4 reaksi perpanjangan rantai menggunakan salah satu 4 jenis basa pemutus rantai pada masing-masing reaksi. Deteksi SNP untuk aplikasi forensik. Analisis restriksi atau urutan restriksi bukanlah metode yang layak digunakan untuk sebagian besar kasus forensik yang mungkin memerlukan analisis 50 hingga 80 SNP yang tersebar di sekitar genom. Sejumlah metode telah berevolusi yang dapat diterapkan pada deteksi beberapa SNP. Metode yang didasarkan pada konsep ekstensi primer atau hibridisasi primer adalah paling banyak digunakan beberapa SNP. Metode yang 10 didasarkan pada konsep ekstensi primer atau hibridasi primer adalah yang paling banyak digunakan. Kemudian ekstensi primer. Ekstensi primer adalah metode yang kuat untuk membedakan alel yang berbeda dan beberapa metodologi telah dikembangkan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah reaksi sequencing mini. Basis reaksi sangat mirip dengan sequencing Sanger. Bagian pertama dari prosedur ini adalah untuk memperkuat wilayah target menggunakan PCR primer internal, kemudian anil ke produk PCR terdenaturasi 3 ujung primer berdekatan dengan situs polimorfik. Primer kemudian diperpanjang oleh tag polimerase, tetapi hanya ddNTP yang diberikan label dengan pewarna fluoresen yang disediakan. Primernya saja diperpanjang oleh satu nukleotida. Perpanjangan primer dapat dianalisis menggunakan elektroforesis gel kapiler dan warna puncak yang terdeteksi memungkinkan SNP untuk dikarakterisasi komersial yang banyak digunakan disebut SNA PASOTM atau Applied Biosystem didasarkan pada metodologi ini. Pada gambar di atas adalah uji ekstensi primer. Urutan target diperkuat menggunakan PCR dan produk digunakan sebagai tempat dalam uji ekstensi. Yang B, primer internal hibridisasi ke target yang berdekatan dengan SNP dan 1 ddNTP berlabel fluoresensi ditambahkan oleh tag polimerase. Yang C, reaksi dianalisis dengan elektroforesis kapiler atau lihat bagian pelat untuk versi penuh warna angka ini. Dengan menggunakan primer ukuran yang berbeda dan tag fluorescence yang berbeda untuk masing-masing dari 4 pangkalan, sejumlah besar SNP dapat secara bersamaan terdeteksi. Variasi pada teknik ekstensi primer meliputi pyrosequencing, microarrays, di mana primer ekstensi melekat pada chip silikon dan ekstensi spesifik alel. Ketika primer hanya diperpanjang jika 100% komplementer dengan urutan target. Yang kedua atau yang B, hibridisasi spesifik alel. Di bawah kondisi yang ketat, bahkan satu ketidakcocokan nukleotida antara tempat dan primer dapat membedakan antara dua alel. Hibridisasi spesifik alel, probe spesifik oligonukleotida atau ASO yang meliputi probe SNP digabungkan dengan DNA target. Yang A, dalam kondisi sangat ketat hanya dengan sempurna urutan yang cocok akan membentuk interaksi yang stabil. Yang B, dengan satu ketidakcocokan secara berurutan ASO akan tidak berhibridisasi. Genotip hibridisasi alel spesifik atau DASH mengambil keuntungan dari perbedaan suhu leleh dalam DNA yang dihasilkan dari ketidakstabilan pasangan basa yang tidak cocok. Prosesnya bisa sangat otomatis dan mencakup beberapa prinsip sederhana. Perbandingan sifat SNP dan STR. Yang pertama, frekuensi kejadian. STR frekuensi kejadian sekali setiap 15 kp, sedangkan SNP setiap 1 kp.
Yang kedua, laju mutasi tipikal. STR 3 Oktober, SNP 3 Oktober. Jumlah alel yang umum antara 5 dan 20, yang SNP 2. Potensi ke multiplex. Yang STR saat ini maksimum 15 lokus STR diperiksa pada satu waktu, sedangkan SNP sulit untuk menguatkan lebih dari 50 SNP dalam satu reaksi. Jumlah lokal yang diperlukan untuk memiliki PM1 dalam 1 miliar. STR memerlukan 10, sedangkan SNP 60. Metode deteksi. Elektroforesis gel kapiler. Yang SNP CGE mikrorasi massa spektroskopi. Potensi otomatis. Yang STR sedang, sedangkan yang SNP tinggi. Yang ke-8, artefak. Yang STR amplifikasi STR bisa menghasilkan artefak seperti gagap dan perpecahan, sedangkan yang SNP tidak ada artefak yang gagap terkait dengan amplifikasi SNP. Yang ke-9 yaitu ukuran amplikon. Yang STR ukuran amplikon biasanya antara 100 dan 400 pp, sedangkan yang SNP ukuran amplikon bisa lebih kecil dari 100 pp. Kemudian yang 10, campuran. STR interpretasi campuran lokus STR dimungkinkan, sedangkan campuran lokus SNP bisa sangat bermasalah untuk ditafsirkan. Kemudian memprediksi geografis asal. STR diidentifikasi etnik terbatas STR loci, sedangkan beberapa SNP dapat dikaitkan dengan kelompok etnis tertentu. Kemudian yang terakhir, informasi fenotipik. Yang STR tidak ada kemungkinan untuk menyimpulkan fenotip, sedangkan yang SNP memungkinkan untuk memprediksi beberapa rambu warna, warna mata, dan kulit warna. Kemudian kesimpulan, single nukleotid polimorfisme atau polimorfisme basa tunggal adalah variasi urutan DNA yang terjadi ketika satu nukleotida A, T, C, dan G dalam urutan genom berubah. Untuk mendeteksi SNP bisa dilakukan dengan metode single sequencing, metode single asli, dan metode sequencing determinator. Faktor-faktor yang mempengaruhi SNP yaitu terpapar sinar UV dari cahaya matahari, terpapar radikal bebas, dan terjadi secara spontan, dan lain-lain. Demikian Presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.